Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel yang menampilkan vlog suka-suka. Bagi rekan-rekan yang menyukai vlog ini, silakan di subscribe channel ini agar channel ini bisa memberi manfaat dan informasi kepada rekan-rekan sekalian. Namanya juga channel suka-suka. Alhamdulillah, saat ini saya lagi di kampung halaman di Desa Lohayong, lokasi D atau Botang, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Republik Indonesia. Jadi desa saya ini terletak di Indonesia bagian tengah. Kalau kita dari Surabaya, maka penerbangan dari Juanda, Kupang, transit untuk ganti pesawat yang lebih kecil, lanjut ke Larantuka, itu yang paling dekat, atau ke Lewuleba, nanti kita melakukan perjalanan kembali, atau ke Momere untuk ganti transportasi lain, yaitu bis. Teman-teman sekalian, alhamdulillah sekitar 20 tahun yang lalu tempat kita ini, Masya Allah, akses jalannya masih sangat tidak baik. Kendaraan-kendaraan yang lewat pun tidak bisa secepat saat ini. Jangankan jalan darat, akses untuk menghubungkan antara pulau ke pulau di sana dulu pun tidak secepat saat ini. Jadi misalnya kita dari kampung mau ke Larantuka, itu dalam sehari hanya 1 kali bepergian, pagi dan sore sudah kembali. Kalau mau bepergian on time, di waktu-waktu yang kita menentukan sendiri, maka kita harus menggunakan kendaraan pribadi. Kita harus menggunakan perahu pribadi, perahu kecil, yang jika mendapatkan angin atau ombak yang besar, maka perjalanan harus dihentikan atau kembali. Ikawara, oke, Niwi, Kari, Neri, Hani, Ninci. Ninare Ikawara Beduk kami kasih batu mulu banyak terbekale kan bisa halal itu batu mulu tak halal ini dari Hani Bismillah. Kami di Kelekek Lolong, desa Kelekek Lolong. Ini lumayan bawah. Dulu di jalan-jalan seperti ini, itu jalan yang berlubang, dilewati kendaraan sepeda motor itu ya bisa dilewati, tapi harus pelan-pelan karena jalan yang berlubang dan tidak sebagus saat ini. Alhamdulillah saat ini sepertinya Solor secara keseluruhan sudah ada aspalisasi, sehingga akses yang dahulu ditempuh dengan waktu yang sangat lama, saat ini ditempuh dengan waktu yang lebih cepat. Ini di Desa Menanga. Biasanya kalau tanggal 17 Agustus ada peringatan untuk meramaikan kegiatan Agustusan, diadakan kompetisi sepak bola voli antar desa. Alhamdulillah waktu zaman tersebut sekitar 25 tahun yang lalu, biasanya kompetisi tersebut diikuti dengan antusias, banyak masyarakat yang hadir untuk meramaikan acara tersebut. Namun saat ini sepertinya kompetisi seperti itu, Allahu a'lam, sudah saya kurang paham, cuman yang bisa dilihat sepertinya sudah tidak jalan lagi. Ini kita menyusuri lorong-lorong di Desa Menanga untuk lanjut ke pelabuhan Menanga, pelabuhan.
Ini dia Pelabuhan Menanga. Jadi pelabuhan ini menghubungkan dari kota Alor atau juga dari Kupang, dari Wulandoni, dari Larantuka. Negeri Samon Purunama. Joki dari Surabaya. Pelabuhan Menanga. Dulu pelabuhan ini hanya dilalu-lalangi atau dimampiri kendaraan atau kapal yang hanya antar pulau dekat sini, dari Larantuka, Solor. Kalau sekarang sudah bisa dari Alor, dari Kupang sudah bisa ke sini. Dulu biasanya musim barat tiba, angin kencang dari barat, ombak tinggi, biasanya para nelayan semua perahu-perahunya diparkir di sini, Teluk Menanga ini. Karena ketika angin dari barat, ombak dari barat, di sini tempat yang paling tenang, untuk berlabuh sementara perahu-perahu kecil ini. Insyaallah. Pelau yang itu Bani Onang. Yang itu namanya Benama. Kemudian yang di sana ada Terong, Lamahala, Waiwerang, dan yang itu namanya Ile Bole. Ini Ile Napo. Yang itu Wotang Wutung. Kalau yang ini Ile Pasandana. Ada bodi jolor lewat, kita saksikan. Ada yang lebih cepat lagi. Ini saat ini perahu-perahu di kampung dibuat lebih kecil, lebih ringan, dan kecepatannya sangat luar biasa. Jadi akses tempuhnya dari antar pulau ke pulau itu waktu tempuhnya jauh lebih cepat dibandingkan di zaman saat saya dulu. Di pelabuhan feri Menanga, M-nya nggak kelihatan ya, lepas warna merahnya. Ini pelabuhan Menanga. Pelabuhan Menanga ini di antara dua desa yang cukup ramai lah. Desa Lamakera yang di ujung sana dan desa Lohayong di situ, Lohayong. Pelabuhan ini dibangun untuk menghubungkan transportasi dari Alor, dari Kupang, Wulandoni, Larantuka ke Solor. Jadi kalau dahulu orang-orang kalau dari Kupang itu biasanya hanya naik dari Larantuka, Waibalun. Kalau sekarang bisa lewat sini ke Kupang. Di belakang pelabuhan ini ada sebuah masjid besar, Masjid An-Nur kalau nggak salah ya, Masjid An-Nur. Ya, ini kalau nggak salah pernah dibuat sama Bapak Sunarjo, my friend. Pelabuhan cukup untuk memfasilitasi kapal-kapal kecil. Secara kelengkapan memang jauh dari lengkap, jauh dari sempurna, tapi cukup. Kemudian teman-teman sekalian, ya, coba lihat ini air lautnya, masya Allah, sebening kaca. Air lautnya sebening kaca, jernih. Laut di Solor ini memang jernih dan ya wajar saja kalau dikatakan sebening kaca. Kita yang ada di atas pelabuhan ini lihat ke bawah saja tembus, lihat di dasar lautan di bawah pelabuhan ini kelihatan ikan-ikan di bawah terumbu karang kelihatan, masya Allah, saking jernihnya. Bahkan saya pun ingin langsung lompat saja ya,
seandainya ada YouTuber yang mau mengeksplor daerah sini, mungkin di masa depan nanti daerah sini bisa menjadi tempat wisata yang baru. Ini pemancing sekitar sini. Wih, dapat lagi, masuk mancing mania. Ikan ini kalau besar itu jadi ikan bergahi, kalau kecil orang bilang ikan koyak. Nggak nyampe 10 menit 3 ekor sudah. 3 ekor ini lumayan buat makan siang makan malam ya Om ya, makan siang makan malam. Ikan lagi mahal-mahalnya ini. Pakai umpan apa itu? Oh, karet pentil. Malah umpannya nggak habis, kecuali putus ya. Pak Sulaiman dapat berapa? Oh, ini baru 3 ini. Kayaknya lumayan lah. Berapa ya? 4 jari, 3 jari cukup. 3 jari. Ini mancing di mana Pak Sulaiman ini? Ini di belakangnya Pelabuhan Menanga. Di Pelabuhan Menanga iya. Di bawah ini banyak. Mana, Pak Sulaiman? Bagian bawah ini kan ada ikan-ikan koyak banyak. Koyak ya. Menanga itu di mana? Di Surabaya dah? Di Solor Timur. Oh, Solor Timur. Wah, mancingnya jauh banget ya? Ya iya. Kalau kita ingin buru dolar ya cari yang jauh. Kalau dekat siap. Bukan buru dolar tapi buru rupiah. Siap. Terima kasih Pak Sulaiman. Oke Mas Bro. Ini lagi persiapan spear fishing. Biasanya my bro Abu Bakar Channel biasanya melakukannya di malam hari, di night spear fishing. Tapi kali ini kita mencoba untuk di siang hari. Ini tepatnya di bawah Pelabuhan Menanga. Memang kalau tidak biasa menggunakan alat pernapasan seperti ini, latihan snorkeling ini memang gak gampang. Karena kita harus membiasakan pernapasan tarik dan keluar itu menggunakan mulut. Yang biasanya menggunakan hidung. Sekarang kita harus menggunakan mulut. Air yang tenang, kemudian jernih, terumbu karang di bawah juga terlihat. Ini bukan terumbu karang ya, tapi ya seperti kerikil-kerikil lah, mungkin bekas proyek gitulah. Tapi masya Allah ya, kejernya air di sini dan kesegarannya jelas berbeda sama air laut yang ketika kita nyemplung di sini di Jawa. Ikan-ikan kecil juga masih berseliweran. Lihat itu, masya Allah, masya Allah. Rupanya Ustadz dari Surabaya dan Ustadz dari Batam ini sudah cukup berhasil ya pernapasan snorkeling ini. Ya, ada kemajuan lah dibandingkan dengan sebelumnya. Ini dia penyelam dari Surabaya dan penyelam dari Batam. Lalu aku ingin belajar selam, jadi mohon maklum ya, belajar selam profesional. Ikan piasi aku. Wah, ternyata busur yang dilepas talinya semburat. Ceritanya napas dulu tadi. Ya, dimaklumilah talinya semburat jadi busurnya gagal meluncur, ikannya lari lagi. Salah jalur. Wih, orang Batam sama orang Surabaya sudah ahli itu. Bisa jadi ABK 1 malam. Kalau ada air telur tang neng. Sembur neng.
Jadi teman-teman sekalian, ini busurnya ini sebenarnya untuk memanah ikan di malam hari, karena kita merubah polanya, kita harus mana di siang hari, maka harus diperpanjang talinya. Jadi salah melepas, akhirnya talinya nyangkut, jadi gagal. Anak nangis mana naik. Woi, Surabaya. Nang elem au. Rupanya Ustadz yang dari Surabaya ini dan Ustadz yang dari Batam ini belum berhasil melakukan snorkeling dengan baik dan benar. Masih sering gagal, jadi air laut sering ketelan. Allah yahdi. Jika konten ini bermanfaat, silakan like dan share ke rekan-rekannya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar semua postingan terbaru kami langsung nyampai ke Anda. Kami adalah konten suka-suka, vlog suka-suka, channel suka-suka. Barakallahu fikum jami'an.